obatin cara begitu. Pemirsa, seorang pengasuh di Malang, Jawa Timur menganiaya anak yang dipercayakan kepadanya hingga lebam dan luka-luka. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki rangkaian peristiwa kriminal lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Tak obatin cara begitu. Kejam, seorang babysitter atau pengasuh anak di Malang, Jawa Timur menganiaya anak berusia 3 tahun hingga mata lebam dan luka di telinga serta pipi. Hati siapa yang tak miris melihat rekaman CCTV yang diunggah seorang ibu sekaligus selebgram Agnia Punjabi di akun Instagramnya @emiagnia. Dari CCTV diketahui anak perempuan Agnia dianiaya pengasuh berinisial IPS berusia 27 tahun pada 28 Maret 2024. Di Instagram pula Agnia menulis anaknya dianiaya saat dititipkan selama 2 hari ke pengasuh. Agnia menyatakan telah menganggap pengasuhnya sebagai keluarga, namun tega menganiaya anaknya. Lihat CCTV, saya cek ternyata kejadian ini 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu waktu hari Rabu jam 4 subuh. Jam 4 subuh di situ ada CCTV-nya, memang si suster ini naik di badannya korban, terus kepalanya dijamba, terus dipukul, pokoknya dipukul, ada pakai buku juga, ada pakai tangan. Jadi tadi waktu saya tahu langsung saya berangkat ke sini, saya lapor juga ke Kapolres langsung. Alhamdulillah langsung ditangani cepat. Atas kejadian yang menimpa putrinya, Agnia langsung melaporkan sang pengasuh ke polisi. Saya pukul pakai buku aja, bukan pakai buku yang buat cerita dongeng. Terus, enggak, aku lihat kok apa itu. Yang kamu di atasnya itu kamu Kamu di apain? atasnya sana kamu apain? Itu tak obatin, Bu. Tak obatin cara begitu. Pengakuan pelaku diunggah Agnia di akun Instagramnya. Awalnya pelaku enggan mengakui perbuatan kejinya. Namun setelah didesak oleh Agnia dan suaminya, pengasuh anak yang disalurkan agen penyalur ternama ini akhirnya mengaku. Polresta Malang Kota kemudian menetapkan IPS sebagai tersangka. Polisi menyatakan kasus bermula saat IPS melapor ke ibu korban bahwa korban jatuh dan memar di mata. Namun Agnia tidak serta-merta percaya dan membuka rekaman CCTV. Pada saat dikirim foto kepada orang tua korban, muncul kecurigaan sehingga orang tua korban membuka DVR CCTV yang ada di dalam kamar di mana suster dan korban berada, melihat kejadian ini kejadian yang masih didalami, yaitu tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 4:18 WIB. Dari pemeriksaan diketahui adanya tindakan kekerasan terhadap korban. Pelaku memukul dengan buku, menjewer, mencubit, bahkan menindih korban. Terungkap juga motif IPS menganiaya karena jengkel korban tidak mau diberi obat oles untuk luka cakar di tubuhnya. Pengakuan dari pelaku motifnya adalah tersangka ini merasa jengkel dengan korban akibat ketika itu korban ingin diobati karena bekas cakaran yang ada di tubuh korban, namun korban menolak, tidak mau.
Selain itu juga pengakuan dari tersangka ada beberapa faktor pendorong personal pengakuan tersangka pada saat itu ada salah satu anggota keluarga dari tersangka yang sedang sakit. Namun itu tidak bisa dijadikan alasan pembenar apapun untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Sementara itu, ibu korban mengaku sudah curiga selama setahun terakhir karena menemukan luka cubitan terhadap anaknya. Namun karena perilaku pelaku yang dinilai baik, ia tidak menaruh curiga yang berlebihan. Pelaku ini 1 tahun bekerja dengan saya dengan sangat sopan. Sangat sopan. Selama 1 tahun ini ada sedikit banyak hal-hal yang mungkin menurut saya mencurigakan seperti ada bekas cubitan, cuman saya melihat susternya dengan perangai yang sangat sopan, jadi saya masih percaya sama susternya. Tapi dibuktikan di hari ini. Ibu korban berharap pelaku dapat dihukum seberat-beratnya, sebab tindakan pelaku begitu keji dan seolah tidak menunjukkan rasa bersalah. Saya sangat berharap pelaku dijerat hukum sebesar-besarnya. Karena kalau awak media melihat CCTV, itu anak saya disiksa 1 jam lebih tanpa ada ampun. Disiksa itu dalam artian anak saya lari ke sana ke sini dikejar sampai mampus. Itu anak 3 tahun. Tidak ada yang menolong karena pada saat itu kamarnya dikunci, dan itu pada saat sahur semua mbak-mbak saya dibawa sahurnya di basement, jadi tidak ada yang mendengar. Dan untuk menutupi itu semua, sus ini membiarkan anak saya untuk di dalam kamar dikunci, tidak diberi makan mungkin hanya 1 kali 1 harian. Terkait korban, polisi mengutus tim trauma healing untuk mendampingi korban. Sementara pelaku harus mendekam di jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Warga desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur digegerkan dengan perampokan di sebuah rumah pada 22 Maret 2024. Rumah yang jadi sasaran perampok dihuni kakak beradik yang sudah lanjut usia. Mereka adalah Esther Sri Purwaningsih berusia 69 tahun dan adiknya Sri Agus Iswanto berusia 60 tahun. Tragisnya, Esther luka-luka dan adiknya tewas dibunuh perampok. Peristiwa ini diketahui setelah Esther berteriak minta tolong. Mendengar teriakan korban, warga kemudian mendatangi rumah. Di dalam rumah, warga mendapati Esther di ruang depan dalam kondisi lemas dengan kondisi luka parah. Sementara Agus yang juga penyandang tunanetra ditemukan terkapar di ruang belakang dengan pisau menancap di leher. Masuk ke lokasi, kemudian lihat korban satu sudah bawa belur. Terus bilang gini, minta tolong lihatkan adikku. Akhirnya 3 orang itu tadi, Mbak Cica, saya sama Mas Yun itu masuk ke ruang itu. Gelap, tidak ada lampu. Akhirnya sampai saya dilihat pakai senter HP. Itu sudah meninggal. Katanya istri saya itu sudah ada pisau mancep patah kakaknya. Jadi seperti mau diambil itu. Kondisi sekitar rumah saat itu sepi karena warga telah melaksanakan sholat raweh. Warga sempat curiga dengan seorang laki-laki tak dikenal menggunakan helm dan jaket membawa tas kotak keluar dari rumah.
Jasad korban langsung dievakuasi, sedangkan korban selamat dibawa ke rumah sakit. Didapati 2 orang korban, 1 korban ditemukan meninggal dunia dengan luka tusuk di bagian leher belakang. Kemudian 1 korban lagi luka-luka yang saat ini tengah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Saiful Anwar. Dari penyelidikan diketahui 1 ponsel korban hilang, sementara barang berharga dan perhiasan dalam kondisi aman. Kurang dari 2 pekan, polisi akhirnya menangkap 2 pelaku perampokan dan pembunuhan kakak beradik tersebut. Kedua pelaku ternyata adalah tetangga korban. Dari pemeriksaan terungkap pula pelaku juga kakak beradik. Mereka adalah Afan 29 tahun dan Iqbal berusia 28 tahun. Alasan kedua pelaku merampok karena terdesak kebutuhan uang. Pelaku Iqbal butuh uang untuk biaya menikah, sedangkan pelaku Afan butuh uang untuk membayar utang. Tersangka ini butuh uang untuk biaya pernikahan, sekaligus untuk membayar tanggungan utang yang mereka miliki. Dan perlu kami sampaikan rekan-rekan bahwa kedua TAI ini merupakan saudara, ini kakak beradik, ini kakaknya, ya kan, MWHA kakaknya, MIFA ini adiknya. Para pelaku sebelumnya memilih rumah secara acak, namun sudah ditarget karena sudah memetakan lokasi. Mereka memilih rumah Esther dan Agus karena ditinggali oleh para lansia. Para pelaku masuk rumah dengan cara membuka pintu samping rumah korban yang tidak terkunci. Di dalam rumah, pelaku menemukan korban Agus yang tengah makan. Karena kepergok, pelaku langsung memukul korban dan menusuk korban dengan pisau. Bersamaan dengan itu, pelaku memukul korban Esther dan menyeretnya ke dalam kamar. Setelah melumpuhkan kedua korban, pelaku mengambil dompet berisi uang korban dan 1 buah ponsel. Kasus ini terungkap setelah penyidik memeriksa belasan saksi dan menemukan rekaman bukti CCTV, keberadaan kedua pelaku, dan sepeda motornya di sekitar lokasi kejadian. Kedua pelaku terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup.